semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucapkan selamat siang, selamat beribadah kembali bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti siaran ini secara langsung melalui radio video internet. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita awali ibadah doa puasa season yang kedua dengan pujian dari nyanyian tambahan nomor 7, Indah Bersamamu. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kembali dari awal, sama-sama kita bangkit berdiri. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku ingin selalu bersekutu bersama Tuhan. Setiap kami datang beribadah kepadamu, kami selalu bersamamu Tuhan. Kami merasakan keindahan dalam Tuhan, kebahagiaan surga di dalam Tuhan. Demikian doa puasa ini, season yang kedua kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar hadirat-Mu nyata di tengah kami. Kau mengampuni
Segala dosa kami Kau menyucikan oleh darah dan Kau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai pimpinan pujian musik, singer sound system, komputer. Kami seluruh jemaat di sini yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Urapi pemberitaan firman Tuhan, urapi doa penyembahan kami, doa puasa kami sampai kehadirat-Mu. Kami merasa jamahan tangan Tuhan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami. Tidak sia-sia kami datang kepadamu, biar Shekinah Glory ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih, lindungi kami gedung yang dipakai, kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC semua, lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah ini, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita sambung pujian dari Psalm nomor 175, Ingatkan Daku. Bait yang kedua, bila ku pikirkan. Bila ku pikirkan, sungguh ku tak layak menerima korban-Mu yang mulia. Untuk diriku yang hina, Kau korban jiwa. Ingatkanku kasih-Mu Tuhan. Kur, ingatkan kembali. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih-Mu. Dari awal hatiku meluap, hatiku meluap bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu pada diriku. Ingatkanku selalu ya Tuhan. Bait yang kedua, bila ku pikirkan. Bila ku pikirkan, sungguh ku tak layak menerima korban-Mu yang mulia. Untuk diriku yang hina, Kau korban jiwa. Ingatkanku kasih-Mu Tuhan. Kur, ingatkan kembali. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingat
selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih-Mu. Biarlah kita mengingat kebaikan Tuhan di kayu salib, supaya kita tetap teguh menghadapi apapun persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Puji nama Tuhan, kita sambung pujian dari nyanyian tambahan nomor 78, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Oh, kembali dari awal, besarkan nama Tuhan, sama-sama kita bangkit lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Oh, sekali lagi, kor, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sambung pujian dari nyanyian rohani nomor 77, Bila Ku Pandang Hasil Karyamu. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu dengan-Mu, Yesus Tuhan. Hening dan sejuk sekelilingku, hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Kor, damai sejahtera, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Kembali dari awal, bila ku pandang hasil karya, bila ku pandang hasil karya, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu dengan-Mu, Yesus Tuhan. Hening dan sejuk, hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan
damai sejahtera-Ku. Damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, sekali lagi kor, damai sejahtera-Ku. Damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kita sambung pujian dari Psalm 115, Dia Imam Besar. Psalm 115, Dia Imam Besar. Percaya tak bimbang karena Dia setia. Kur, Dia Imam Besar. Dia Imam Besar, pembela kita, pembuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja menyempurnakan kita. Bait yang kedua, saat ku dicoba. Saat ku dicoba, saat ku menderita, ya pun rasa kelemahan kita. Dialah pokok keselamatan yang kekal. Dia taat kepadanya. Kur, Dia Imam Besar. Sama-sama kita bangkit berdiri. Dia Imam Besar, pembela kita, pembuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja menyempurnakan kita semua. Bait yang ketiga, betapa bahagia. Betapa bahagia ku memiliki Dia, perantara manusia dan Allah. Lisanku dibaharui senantiasa berkat kuasa doanya. Kur, Dia Imam Besar. Dia Imam Besar, pembela kita, pembuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja menyempurnakan kita semua. Kur, Dia Imam Besar. Dia Imam Besar, pembela kita, pembuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja menyempurnakan kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu firman pengajaran yang benar yang mampu mengubahkan kita, menyucikan sampai menyempurnakan kita.
layak menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian tambahan nomor 19, Walau Seribu Rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun mengarah, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kor, walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kembali dari awal, tiada pernah kuragukan. Sama-sama saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, tanpa suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kor, walau seribu rebah. Layanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Di sisi walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Korta mengatakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, dengan kekuatan firman-Mu, kami tidak akan goyah menghadapi apapun. Kami tetap kuat, teguh hati di dalam Tuhan, tetap bisa mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Bahkan lewat kekuatan firman-Mu, kami disucikan, diubahkan sampai sempurna seperti Tuhan. Itu sebabnya nyatakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu. Dengan kasih sayang-Mu, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris. Urapi semua Tuhan, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, menghapus kemustahilan dalam hidup kami sampai menyempurnakan. Berikan roh penyembahan kepada kami
berikan kelembutan hati kami semua. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita lanjutkan dalam tentang pintu kemah tadi. Kita lanjutkan tentang pintu kemah tadi, yaitu dalam Keluaran 26, kitab Keluaran pasal 26 ayat yang ke-26 sampai 36 37 tentang tirai tadi, dan 37 tentang tiang pintu kemah. Keluaran 26 ayat yang ke-37 tentang ya 36 dan 37. 37 haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas. Sudah diterangkan dengan ada kaitannya dengan emas. Dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. 5 alas dari tembaga. Ya, karena ada 5 tiang, ada 5 alas dari tembaga. Alas sekarang. Ya, alasnya. Ya, terbuat dari tembaga. Jadi supaya tiang itu bisa berdiri ada alasnya. Ya, alasnya terbuat dari tembaga. Terbuat dari tembaga. Artinya tadi tiang itu kayu disalut dengan emas murni. Ya, kayu disalut dengan emas murni. Itu kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, sekarang alasnya dari tembaga. Nah, tembaga itu penghukuman. Jadi artinya kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus itu tiang adalah kehidupan yang berdiri di atas korban Kristus, alas korban Kristus untuk menghukum daging. Untuk menghukum daging dengan segala hawa nafsu, keinginan dan tabiat daging. Untuk menghukum daging dengan segala hawa nafsu daging, keinginan daging dan tabiat daging dihukum. Itu saja. Itu alasnya tembaga. Aku berdiri di atas korban Kristus untuk menghukum daging dengan segala keinginan, hawa nafsu, dan tabiat daging. Jumlah tiang pintu kemah ada 5. Jumlah tiang pintu kemah ada 5. Ya, 5 tiang pada pintu kemah menunjuk pada pribadi-pribadi yang ada hubungannya. Pintu kemah ini dari halaman masuk ke ruangan suci. Halaman adalah Taurat, ya. Nah, ruangan suci itu zaman kita, zaman kemurahan. Jadi 5 tiang pada pintu kemah menunjuk pada pribadi-pribadi yang ada hubungannya dengan suasana Taurat halaman, dan suasana kemurahan ruangan suci. Nah, ini jadi pintunya ini perpindahan dari halaman untuk masuk ke ruang suci, ada pintu kemah. Nah, 5 tiang itu 5 pribadi yang ada hubungannya dengan halaman Taurat dan ada hubungannya dengan kemurahan ruangan suci. 5 tiang tersebut adalah 1, Musa. Tiang pertama itu Musa. Musa menerima Taurat. Musa yang menerima hukum Taurat.
halaman jelas ya. Tanda panah tiang pertama. Musa yang menerima hukum Taurat. Tanda panah tiang pertama. Yang kedua, Nabi Yohanes Pembaptis. Nabi Yohanes Pembaptis. Tanda panah tiang kelima. Jadi 5 tiang, tiang pertama Musa, tiang terakhir Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 7 sampai 14. Matius 11 ayat 7 sampai 14. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepada bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia, Yohanes Pembaptis ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku untuk mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Nah, kitab nabi dan hukum Taurat itu bernubuat hingga tampilnya Yohanes terakhir. Nah, jadi Yohanes ini mengakhiri Taurat dan kitab nabi-nabi itu Yohanes Pembaptis. Terus, dan jika kamu menerimanya ialah Elia yang akan datang itu. Jadi Nabi Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir ya, yang mengakhiri kitab Taurat dan nabi-nabi. Nabi yang terakhir yang mengakhiri kitab Taurat dan nabi-nabi. Kitab Taurat dan nabi-nabi. Nah, itu selesai sudah kitab Taurat, nabi-nabi sampai ke Nabi Yohanes Pembaptis terakhir. Musa pertama menerima Taurat. Musa menerima Taurat. Setelah itu ada kitab nabi-nabi. Nah, terus berapa ratus tahun, berapa ribu tahun sampai terakhir Nabi Yohanes Pembaptis terakhir. Jadi tiang pertama Musa yang menerima Taurat, yang terakhir Nabi Yohanes Pembaptis, akhir dari kitab Taurat dan para nabi. Itu bisa ngerti? Nah, tiang pertama dan tiang terakhir. Lalu 3 tiang yang lain itu siapa? Nah, itu Allah Tritunggal. Jadi tiang ketiga Allah Bapa. Tiang ketiga Allah Bapa. Tiang kedua, maaf ya, bukan ketiga. Tiang 1 Musa, tiang kelima Nabi Yohanes Pembaptis. Tiang kedua Allah Bapa sama dengan Tuhan, tanda panah tiang kedua. Allah Bapa sama dengan Tuhan, tanda panah tiang kedua. Anak Allah sama dengan Yesus, tiang ketiga, tanda panah tiang ketiga. Luruskan tiang 1, 2, 3. Nah, kemudian yang kelima Allah Roh Kudus, Kristus, tiang keempat. Tiang keempat. Nah, inilah 5 tiang pintu kemah. Ya, peralihan dari hukum Taurat masuk ke zaman kemurahan. Nah, siapa tiang-tiang? 5 tiang. Pertama adalah Musa, penerima Taurat. Sudah itu ada kitab nabi-nabi terus sampai terakhir bernubuat tentang Yohanes Pembaptis. Sudah terakhir. Akhir dari kitab nabi dan kitab akhir dari Taurat dan kitab nabi-nabi. Itulah Nabi Yohanes Pembaptis, nabi terakhir. Nah, yang 3 adalah Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu saja, semoga kita mengerti. Tiang 2, 3, dan 4. Tiang 2, 3, dan 4 adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saja, apa ini? Sebagai pribadi yang menggenapkan hukum Taurat.
Jadi Musa terima Taurat, kemudian ada kitab nabi-nabi sampai terakhir Nabi Yohanes Pembaptis, tidak ada yang bisa menggenapkan. Tidak ada. Satu manusia pun tidak bisa menggenapkan hukum Taurat. Nah, yang bisa menggenapkan adalah Tuhan Yesus Kristus, pribadi Yesus. Jadi tiang 2, 3, 4 adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus atau Yesus sebagai pribadi yang menggenapkan hukum Taurat, ya, menggenapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Menggenapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Mari. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu tiang 5 tiang pintu kemah. Lihat saya lagi. Tiang pertama Musa, penerima hukum Taurat. Kemudian kitab para nabi terus berjalan sampai akhir Nabi Yohanes Pembaptis. Yang menggenapi adalah Yesus. Jadi ada hukum Taurat, kitab nabi digenapi oleh Yesus sampai terakhir, yaitu Nabi Yohanes Pembaptis. Terakhirnya Nabi Yohanes Pembaptis. Itu yang memberitakan tentang Yesus, menyiapkan jalan tentang Yesus untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Bisa ya? Itu ada yang mula-mula, ada yang akhir, ada yang menggenapi. Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, setelah Yesus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi di kayu salib. Nah, ini di mana Yesus menggenapkan di kayu salib. Setelah Yesus menggenapkan hukum Taurat dan kitab para nabi di kayu salib, maka terbuka kesempatan. Nah, pintu kemah terbuka. Terbuka kesempatan bagi bangsa Israel dan bangsa kafir. Israel Taurat, kafir kemurahan. Terbuka kesempatan bagi bangsa Israel dan bangsa kafir untuk masuk dalam kemurahan Tuhan. Nah, itu. Ya. Jadi ada yang menerima, ada yang mengakhiri, ada yang menggenapkan hukum Taurat. Setelah Yesus menggenapkan hukum Taurat dan kitab para nabi di kayu salib, maka terbuka kesempatan bagi bangsa kafir, bangsa Israel maupun bangsa kafir untuk masuk dalam kemurahan Tuhan. Matius 5, 19 sampai 20. Matius pasal 5, 19 sampai 20. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi untuk masuk surga kita harus mempunyai kelebihan dari ahli Taurat dan orang Farisi yang memiliki hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi. Untuk bisa masuk kerajaan surga, maka kita semua harus memiliki kelebihan dari ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, ahli Taurat dan orang Farisi yang memiliki hukum Taurat dan kitab para nabi. Mereka yang memiliki, kita tidak memiliki. Nah, lalu apa kelebihan kita? Supaya masuk surga kita harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi yang memiliki hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Mereka ahli, mereka yang memiliki. Kita tidak memiliki, tapi harus lebih. Oh, bagaimana? Nah, ini apa kelebihan kita? Nah, ini pintu kemah. Ya, tadi Yesus menggenapkan Taurat. Nah, kelebihan kita adalah kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam Yesus. Kelebihan kita dari ahli Taurat orang Farisi yaitu kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam pribadi Yesus, di dalam Yesus. Kepenuhan Roh Kudus. Nah, sama dengan kita menggenapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Mereka memiliki tapi tidak bisa melakukan. Kita tidak memiliki tapi bisa menggenapkan di dalam Yesus. Tapi kita sendiri juga tidak mampu.
Nah, tapi di dalam Yesus kita bisa menggenapkan. Bisa ya? Nah, itu kelebihan kita. Mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam Yesus atau sama dengan menggenapkan hukum Taurat dan kitab para nabi di dalam Yesus. Yesus yang menggenapkan, kita cukup percaya. Sama menggenapkan, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kalau percaya Yesus kita mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam Yesus. Sama dengan menggenapkan hukum Taurat. Mereka cuma memiliki tapi justru melawan. Memiliki tapi mengabaikan, melawan. Taurat bilang jangan mencuri dan lain sebagainya. Nah, kita tidak memiliki tapi bisa menggenapkan di dalam Yesus. Kalau kita sendiri tidak bisa juga. Yesus yang menggenapkan. Kita menggenapkan dalam Yesus, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu bisa menggenapkan hukum Taurat. Bisa? Nah, Roh Kudus yang membantu kita menggenapkan hukum Taurat. Semoga kita bisa mengerti. 5 tiang pintu kemah. 5 tiang pintu kemah. Menunjuk 5 indera manusia. 5 tiang pintu kemah menunjuk 5 indera. Jadi perlu ya kepenuhan Roh Kudus di dalam Yesus untuk menggenapkan Taurat. Kalau manusia daging kita tidak bisa. Roh Kudus yang menolong kita. Nah, ini Roh Kudus yang menolong untuk bisa melakukan hukum-hukum Allah. Kalau daging melawan, Roh Kudus menolong. Nah, itu kepenuhan Roh Kudus. Menggenapkan Taurat dalam Yesus, kepenuhan Roh Kudus dalam Yesus sama. Hanya orang yang kepenuhan Roh Kudus yang bisa melakukan firman, melakukan hukum Allah. Kalau daging, sama dengan orang Farisi, sudah memiliki hukum tapi melawan. Sama, kita manusia daging, Israel kafir, tidak bisa melakukan hukum Allah, tidak bisa. Tapi kalau sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, urapan, Roh Kudus yang menolong. Amin. Nah, itu menggenapkan. Itu kelebihan kita, kepenuhan Roh Kudus. Bisa menggenapkan Taurat, bisa melakukan firman. Roh Kudusnya, nah, bukan kitanya, Roh Kudusnya yang melakukan. Ya, Tuhan tolong kita. 5 tiang pintu kemah sama dengan 5 indera manusia. 5 indera manusia sama dengan bagaikan pintu masuk segala keinginan daging. 5 indera ini sama dengan pintu masuk dari segala keinginan daging, hawa nafsu daging. Dari indera melihat, Hawa melihat buah yang menarik hati, makan, langsung melawan Tuhan. Nah, itu kita melihat apa? Ya, kita siapa melihat wanita tergerak kemudian, nah, itu keinginannya sudah berzina. Nah, semua itu dari 5 indera. 5 indera ini bagaikan pintu masuk keinginan daging, hawa nafsu daging. Yang membuat kita berdosa, yang membuat kita jatuh dalam dosa, puncak dosa. Harus disalut dengan Roh Kudus. Harus disalut dengan Roh Kudus. Tadi kayu disalut emas. Itu 5 indera manusia daging. 5 indera itu sama dengan pintu masuk segala keinginan daging, hawa nafsu daging. Yang membuat kita berbuat dosa sampai puncak dosa, binasa. Harus disalut dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 12. Kisah Rasul 2 sampai 12. Lihat semua. Kisah Rasul 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 sampai ayat 12 itu kepenuhan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Nah, itu mulai dari 5 indera dipenuhi, diurapi, disalut dengan Roh Kudus. Ya, ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Bunyi. Bunyi itu terkena pada telinga. Jadi ayat 2 ini bunyi untuk didengar. Itu sama dengan tanda panah telinga diurapi Roh Kudus. Bunyi untuk didengar. Tanda panah telinga harus diurapi Roh Kudus. Telinga diurapi Roh Kudus waktu itu. Nah, kemudian ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Tampaklah untuk dilihat. Tampaklah itu dilihat. Nah, tanda panah mata diurapi oleh Roh Kudus. Mata diurapi oleh Roh Kudus.
Ya, mata diurapi. Kemudian ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Berkata-kata, itu mulut, tanda panah, mulut, lidah harus diurapi dengan Roh Kudus. Nah, ini supaya tidak masuk dosa-dosa itu harus disalut emas, diurapi Roh Kudus, tiang-tiang itu diurapi Roh Kudus. Kemudian ayat 6 sampai 11. Nah, itu ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka mendengar Rasul berkata dalam bahasa mereka, bahasa roh. Nah, sesuai Roh Kudus, ada yang bahasa apa ini? Bukankah mereka ayat 7 semua berkata orang Galilea? Bagaimana kita masih mendengar berkata dalam bahasa kita sendiri, bahasa yang kita pakai, orang Parsia, bahasa Parsia atau bahasa Media, bahasa Elam dan lain. Loh, dia orang Galilea kok bisa ngomong bahasa Parsia, Media? Ini bahasa roh. Ini bahasa roh. Jadi menyembah dalam bahasa roh. Ayat 6 sampai 11, penyembahan dalam bahasa roh. Itu hidung. Penyembahan itu hidung. Tanda panah hidung diurapi Roh Kudus. Mencium bau dupa. Hidung mencium bau dupa. Jangan mencium bau busuk, gosip dan lain-lain. Menyembah dalam bahasa roh. Itu tanda panah hidung diurapi dengan Roh Kudus. Mencium bau dupa, bukan mencium bau busuk, gosip dan lain-lain. Janganlah. Ya, nah, Tuhan tolong. Terakhir ayat 12 dan 13. Mereka semuanya tercengang-cengang, sangat termangu-mangu sambil berkata seorang, apa artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Yang positif bingung, bagaimana ya bisa terjadi? Waduh, kok bisa ya, dahsyat ini, luar biasa. Tapi yang tidak suka, mabuk itu mabuk itu, menyindir. Nah, ini pipi, perasaan. Ya, ini muka, pipi, muka, pipi, tanda panah perasaan, kulit, perasaan, peraba, harus diurapi Roh. Nah, supaya tahu, kalau ada urapan Roh Kudus yang benar, wah itu mabuk itu. Nah, ini kalau orang tidak diurapi, orang kering. Ada orang yang sekaya orang mabuk, wah ini urapan, nah benar jadi salah, salah jadi benar nanti. Hati-hati pipi, muka, pipi. Ada yang tidak mau tahu juga, menyindir tetap. Sebenarnya dia mengakui ini benar, tapi muka tebal. Bisa ya, muka tebal. Terlalu banyak bedaknya, tebal. Jadi tidak bisa rasa apa-apa. Dia tahu ini benar, tapi dia kebenaran sendiri tuh, dia itu. Itu muka tebal namanya, tidak ada urapan, kering, pipi, muka. Hati-hati ya, selalu diurapi supaya perasaan kita peka. Membedakan yang benar dengan yang tidak benar, peka. Membedakan yang benar dan tidak benar. Mulai dari pengajaran benar dan tidak benar. Ibadah benar dan tidak benar. Penyembahan benar dan tidak benar. Sampai nikah yang benar, tidak benar. Sampai semua yang benar dan tidak benar. Jangan sampai terkecoh, ya. Nah, Tuhan tolong, itu 5 indera. 5 tiang pintu kemah, 5 indera manusia. Harus disalut emas, dikuasai Roh Kudus. Sampai perasaan peka. Oh, salah. Oh, benar. Tahu. Lalu, loncati 1, 5 tiang pintu kemah menunjuk 5 darah. 5 darah yang pandai bijaksana. Yang mempunyai minyak bersedia. 5 darah yang pandai, yang bijaksana, yang mempunyai minyak persediaan. Sehingga pintu surga terbuka. Pintu perjamuan kawin anak domba di awan permai terbuka. Pintu Firdaus terbuka. Pintu surga terbuka. Pintu surga terbuka. Nah, mulai sekarang, bukan nanti betul terbuka betul-betul, ada perjamuan kawin anak domba, ada Firdaus, ada pintu Firdaus, ada pintu surga terbuka. Tapi sekarang juga di bumi.
Kalau kita dalam urapan Roh Kudus, pintu perjamuan kawin anak domba terbuka, pintu Firdaus terbuka, pintu surga terbuka. Sekalipun kita hidup di dunia, kita merasakan suasana surga, suasana Firdaus, suasana surga. Nah, itu kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Kalau daging letih lesu, beban berat, susah payah di dunia, kutukan. Tapi kalau kita sudah disalut dengan emas, seperti 5 darah yang pandai, punya minyak persediaan Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, diurapi. Oh, sekalipun kita hidup di dunia yang terkutuk, tapi kita merasa suasana Firdaus surga. Terbuka bagi kita pintu-pintu. Bisa? Nah, itu mulai sekarang sampai nanti betul-betul kenyataan. Kalau Tuhan datang, kenyataan terbuka semua. Masuk perjamuan kawin, masuk Firdaus, masuk surga. Sekarang suasananya, kita merasakan suasana perjamuan kawinan, nikah bahagia, ada anggur yang manis. Merasa suasana Firdaus, pemeliharaan Tuhan, suasana surga ada. Nah, ini gunanya kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, 5 darah yang pandai. Sebaliknya, 5 darah yang bodoh tidak memiliki minyak persediaan. Sebaliknya, 5 darah yang bodoh tidak memiliki minyak persediaan. Akibatnya, akibatnya tidak memiliki minyak persediaan. Akibatnya menghadapi pintu yang tertutup. Ini menghadapi pintu perjamuan kawin anak domba yang tertutup, pintu Firdaus tertutup, pintu surga tertutup. Artinya sekarang menghadapi pintu-pintu tertutup di dunia, kesulitan, kesusahan, air mata, kutukan sampai kebinasaan selamanya. Pintu neraka yang terbuka sampai kebinasaan selama-lamanya. Tuhan tolong kita semua. Ya, ayo sungguh-sungguh kita. Nah, ini cuma ada 2 pintu, terbuka, tertutup. Pandai, bodoh. Nah itu aja. Kalau mau diurapi, ada minyak persediaan. Oh, pandai. Pintu terbuka. Mulai sekarang kita sudah merasa nikah bahagia, pintu Firdaus terbuka, ada buah-buah, ada pemeliharaan Tuhan. Pintu surga terbuka bagi kita, ada kesucian dan lain-lain. Nah, itu suasana surga hidup kita. Tapi kalau bodoh, pintu tertutup bagi kita. Pintu surga tertutup, pintu di dunia tertutup. Kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam beban berat, air mata, kutukan, sampai pintu neraka yang terbuka, binasa selama. Jangan main-main, jangan kering. Mohon, season kedua jangan kering. Mohon, agar minyak persediaan Roh Kudus selalu dicurahkan. Jangan sampai kering rohani, kering pintu tertutup. Saja kalau kita selalu dalam urapan, pintu terbuka. Pintu terbuka. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, supaya pintu tidak tertutup, tidak kering rohani, maka sekarang kita harus banyak menutup pintu kamar. Nah, kita harus banyak menutup pintu kamar. Artinya banyak berdoa, menyembah Tuhan. Banyak berdoa, menyembah Tuhan. Matius 6 ayat 6. Supaya pintu surga tidak tertutup, kita tidak kering rohani, kita tidak dalam kutukan, kehancuran, kebinasaan, maka sekarang kita harus banyak menutup pintu kamar. Udah punya kamar ya itu cuma satu gambaran. Ya. Nah, itu. Dulu saya enggak punya kamar juga, kamar saya di kantor. Nah, itu waktu pengerja. Saya beritahu kemarin pada pengerji. Om itu enggak bisa tidur siang. Loh kenapa? Enggak ada kamarnya. Kasur saya ditaruh di belakang lemari kantor itu. Ada lemari tembok, kasur saya di situ. Di ini. Kalau malam baru gelar di. Ini sudah jendela ini ya kira-kira 1 meter. Enggak sampai 90 cm 1 meter. Ya di situ kasur saya 80 cm sudah situ.
Kalau siang masa mau dibeber di situ banyak orang. Kan kantornya itu yang komputer memang tertutup gini, tapi ada kaca-kacanya di luar, orang kantor semua nanti tertutup. Ya itu kasur saya cuma di situ, di apa itu namanya, selempitkan kalau bahasa Jawa, nah, di situ. Kalau siang ya tidak bisa gelar, kalau gelar orang tidur tidak bisa. Nah, kalau malam baru gelar. Nah, itu ya. Tidak punya pintu kamar tidak apa-apa, yang penting doa, doa penyembahan. Mari Matius 6 ayat 6. Matius 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ini saja, kita banyak menutup pintu kamar, artinya banyak berdoa menyembah Tuhan. Banyak berdoa menyembah Tuhan. Dalam doa penyembahan kita menutup pintu, artinya dalam doa penyembahan kita menutup pintu, tanda petik artinya. Jadi pintu kamar ini dijadikan arti rohani. Makanya biar tidak punya kamar ya tidak apa-apa, ini kamar besar gereja ini. Nah, bisa tempat menyembah. Daripada ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, daripada apalagi itu yang punya HP terus, nah, lebih baik naik situ. Haleluya, tutup pintu, arti rohani. Artinya pertama jaga 5 indera, tutup pintu indera terhadap keinginan daging, hawa nafsu daging, dosa-dosa. Bisa? Loh, Lempinel bisa? Ya, kentara itu apa ya? Kelihatan kalau tidak pernah tutup pintu. Bisa? Tutup pintu, tutup 5 indera terhadap keinginan daging, hawa nafsu daging, terhadap yang negatif, dosa-dosa, gosip-gosip, dan jangan. Banyak menyembah, haleluya, haleluya. Menutup pintu 5 indera terhadap yang negatif. Jaga 5 indera terhadap yang negatif. Tulis sendiri yang negatif. Nah, mata saya sering apa, telinga saya sering apa, mulut saya sering apa, jaga. Tutup. Sekarang sudah kukut bahasa Jawa. Tutup semua. Sudah. Tidak laku lagi, tutup. 5 indera dijaga. Bisa? Capek. Bisa? Nah, kalau di kelas saya tinggal. Saking ada jemaat ini. Kalau di kelas ngapain saya ngotot-ngotot situ, ngantuk, pulang aja. Ya, saya banyak kerjaan, masih khotbah lagi nanti, harus berdoa. Ngapain nunggu orang malas? Bisa? Semangat. Bisa Lempinel? Nah, ya. Makanya duduknya harus bersama. Ya. Supaya kur. Ya. Kedua, tutup pintu, tidak terpengaruh. Kita mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Jaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Tahap 1, jaga 5 indera. Tutup 5 indera dari yang negatif. Kedua, jaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Jaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Jaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan hati dengan hati. Hubungan hati dengan hati. Pribadi, hubungan hati dengan hati, itu penyembahan. Ketiga, jaga jangan ada pengaruh dari luar, itu menutup pintu. Banyak menyembah ditambah puasa, doa semalam suntuk, tutup pintu. Pintu 5 indera terhadap yang negatif, hati-hati. Ayo pusatkan pada Tuhan, dengar firman, tadi hidung menyembah, mulut memuji Tuhan, dan seterusnya. Hanya untuk Tuhan di 5 indera. Jaga terhadap yang negatif, yang positif aja. Nah, itu. Ya. Kemudian yang kedua, jaga hubungan pribadi dengan Tuhan, sampai hubungan hati dengan hati, hubungan kasih, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Tidak ada yang dilihat. Tutup pintu kamar, tidak ada yang dilihat, cuma Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Tambah, mengutamakan Tuhan lebih dari semua. Jaga hubungan pribadi.
Hanya curhat sama Tuhan, jangan sama yang lain. Nah, itu hanya curhat kepada Tuhan. Percaya berharap Tuhan. Satu lagi, jaga supaya tidak ada pengaruh dari luar. Jaga supaya tidak ada pengaruh dari luar. Ya, itu. Pengaruh dosa. Pengaruh dunia. Pengaruh daging. Pengaruh dari luar. Pengaruh dosa. 1 Korintus 15:26. Nah, kalau berbuat dosa itu menjadi musuh Tuhan kita nanti. Nah, jangan ada pengaruh dosa, tetap hidup benar suci. Jangan menjadi musuh Tuhan. Musuh terakhir dimanakan maut, dosa. Terus, ya. Ini jaga dari pengaruh luar, dari pengaruh dosa. Hidup benar, hidup suci. Nah, ya. Jangan bermusuhan dengan Tuhan. Nah, itu banyak menyembah, jangan bermusuhan dengan Tuhan. Hidup benar, hidup suci, tidak bermusuhan dengan Tuhan. Daging. Pengaruh daging, Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging perseteruan terhadap Allah, musuh. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, tidak taat daging. Hal itu memang tidak mungkin bagi. Jaga daging, pengaruh daging membuat tidak taat. Itu musuh Allah. Ayo taat sekarang. Erat, hubungan erat dengan Tuhan. Hidup benar, hubungan erat dengan Tuhan. Taat, hubungan erat dengan Tuhan. Bukan bermusuhan. Bisa? Kerjasama dengan Tuhan. Nah, hubungan erat, kerjasama, bukan bermusuhan. Satu lagi, dunia. Yakobus 4 ayat 4. Membuat tidak setia. Musuh Tuhan juga. Hai kamu, orang-orang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Nah itu. Dunia pengaruhnya ini. Pengaruh dunia, kesibukan, kesukaan, kesusahan. Membuat tidak setia. Nah itu musuh Allah. Ayo setia. Kita hubungan erat dengan Tuhan, bergaul erat, setia, kerjasama dengan Tuhan. Biar Tuhan yang berperang ganti kita, kerjasama. Kerjasamanya enak. Kalau dengan manusia kerjasama, kita kayak kerjasama. Kalau Tuhan kerjasama, dia yang berperang ganti kita. Kita diam saja. Amin. Nah, inilah menutup pintu. Supaya pintu surga tidak tertutup, banyak menutup pintu kamar. Banyak berdoa. Kan daripada yang hal-hal yang tidak menguntungkan bagi rohani. Ya bergosip lah, lebih baik berlutut, doa, penyembahan. Sudah. Sampai minyak urapan. Ada persediaan berlebih. Seperti 5 gadis yang pandai. Nah, Tuhan tolong. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Hasil menutup pintu. Hasil menutup pintu yaitu pintu kemah terbuka. Hasil menutup pintu menyembah yaitu pintu kemah terbuka. Kepenuhan Roh Kudus, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, meluap-luap dalam Roh Kudus. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Nah ini saja. Yuk baca. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, janda. Dan engkau ini tahu hambamu itu takut akan Tuhan. Sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Oh, ini saja hutang suatu yang tidak beres. Anaknya juga mau dicengkram antikris. Anak hamba Tuhan. Jawab Elisa kepada, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan, hambamu tidak punya suatu apapun kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli sedikit aja berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergi minta bejana dari luar, dari tetanggamu, bejana kosong tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuk, tutuplah pintu. Nah, tutup pintu. Sesudah engkau dan anakmu masuk, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutup nyala pintu. Nah, ini penting menutup pintu hari-hari ini. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk, anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang.
Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan pada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya pada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan memberitahukan pada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergi jual minyak itu, bayar hutangmu, hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anak. Ini hasil pintu menutup pintu, maka pintu kemah terbuka. Sehingga kita mengalami urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, meluap-luap dalam Roh Kudus, minyak cadangan dalam Roh Kudus. Minyak cadangan, meluap-luap minyak cadangan. Kegunaan Roh Kudus, minyak cadangan. Kegunaan Roh Kudus, minyak cadangan. Membereskan segala sesuatu yang belum beres. Menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Masalah keuangan, masalah penyakit, masalah apa. Membereskan semua yang belum beres. Menyelesaikan semua masalah yang mustahil bagi kita. Itu kekuatan Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus. Untuk menjaga supaya pelita tetap menyala. Untuk menjaga supaya pelita tetap menyala. Artinya tetap hidup dalam terang di tengah kegelapan. Tetap hidup dalam terang di tengah kegelapan dunia. Hidup benar, hidup suci. Tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Sampai Tuhan datang kembali. Minyak tetap menyala. Pelita tetap menyala. Minyaknya berkelebihan. Nah, itu artinya tetap hidup terang, tidak pernah padam. Menghadapi kegelapan, gantang, tempat tidur, tidak peduli. Tetap hidup benar, hidup suci. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir, sampai Yesus datang kembali kedua. Bisa? Nah, itu kegunaan minyak persediaan. Juga terang mengubahkan hidup kita. Minyak persediaan, Roh Kudus sanggup membaharui, mengubahkan hidup kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti Yesus. Terang-terangan, jujur. Terang-terangan, jujur. Ya, tidak. Benar-benar, tidak benar. Tidak. Jujur. Maka mujizat jasmani juga. Jujur itu rumah doa. Doa dijawab, mujizat jasmani juga terjadi. Roh Kudus mampu melakukan mujizat jasmani. Tadi Lord Kolsom terbelah kuasa Roh Kudus. Tidak ada menjadi ada. Semua Roh Kudus mampu. Sampai terakhir, kalau Tuhan datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti Dia. Dengan pelita menyala menyongsong kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Pintu perjamuan kawin anak domba terbuka. Pintu Firdaus terbuka. Pintu surga terbuka bagi kita selama-lamanya. Yuk, sekali lagi harus ada Roh Kudus. Pintu tutup, Roh Kudus mengalir. Menjaga indera, 5 indera. Jaga 5 indera ini. Jaga hubungan dengan Tuhan, Roh Kudus. Supaya kita erat tetap hubungan pribadi dengan Tuhan. Jaga jangan sampai kena pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Ini kepada Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Supaya Roh Kudus betul-betul menjamin pelita menyala. Selalu menyala dalam hidup kita. Membereskan semuanya sampai Tuhan datang. Kita bersama Dia. Sekali lagi butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Tertutup semua pintu-pintu. Ayo tutup pintu kamar. Bukan tutup pintu hati. Tutup pintu kamar, buka pintu hati, buka pintu kemah. Biar Roh Kudus dicurahkan kepada kita semuanya. Tuhan memberkati. Yang bisa berlutut-berlutut tidak bisa duduk saja. 216 Roh Kudus kau hadir di sini. Mari. Haleluya, puji Tuhan. Minta Roh Kudus, jangan ngantuk, jangan malas, pelita tetap menyala. Haleluya. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir.
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Biar ada suasana surga. Mungkin lagi kutukan, letih lesu, beban berat. Biar ada suasana manis, suasana surga. Ada pelita menyala. Ada yang membereskan semua. Oh haleluya. Menolongku sebab ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan lagi terus sampai ada kontak dengan Roh Kudus. Terus sekali lagi. Ku buka hati. Jamahlah aku. Jamahlah aku. Haleluya, haleluya. 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 Oh, haleluya. Buka hati, buka suara. Biar Roh Kudus menguasai. Minyak persediaan tetap ada, pelita tetap menyala. Semua beres, semua terang.
semua bahagia. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, galawasana, galawaka. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami. Tanpa Roh Kudus kering, padam, susah payah. Biar Roh Kudus tolong kami menjadi segar, menjadi terang, menjadi bahagia. Haleluya. Pintu-pintu terbuka bagi kami. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Tanpa Roh Kudus tidak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Jamah kami dimanapun berada Tuhan. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah penuhi kami Roh Kudus, urapi kami. Pelita tetap menyala Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya, haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Ilawasa, ilawaka. Ilawasa, ilawaka. Ilawasa, ilawaka, ilawasa. Haleluya. 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 Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus ya kami, haleluya. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, jamah Roh Kudus, jamah kami. Jamah kami Roh Kudus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, ya lawasa, ya lawaka. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami. Kami hanya menyembah-Mu. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Ilawasa, ilawaka. Ilawaka, ilawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Jamah Roh Kudus, ya Masaya, jamah kami. Urapi kami, penuhi kami. Haleluya. Pelita tetap menyala Tuhan. Oh, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ilawaka, ilawaka. Ilawaka, ilawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yalawasa. 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 Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Tanpa Roh Kudus kering padam Tuhan, susah payah binasa Tuhan. Roh Kudus jaga kami supaya terang Tuhan selalu. Oh, supaya bahagia Tuhan sampai sempurna Tuhan. Haleluya. 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 Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Haleluya. Haleluya. Jaga 5 indera kami. Jaga hubungan kami dengan Engkau selalu erat Tuhan. Jaga yang menghalangi pengaruh-pengaruh dari luar. Oh, haleluya. Roh Kudus menolong kami. Haleluya. 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 Yalawasa. Yalawaka. 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 Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Jamaah Roh Kudus, pelita tetap menyala. Haleluya. 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 Yalawasa. Yalawasa. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Kami tidak mampu apa-apa. Haleluya. Haleluya. Yalawaka. 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 Yalawasa. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Kami hanya menyembah Engkau. Haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Oh, kami tidak mampu, saya tidak mampu Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami sering kalah dengan pengaruh luar Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tolong, 5 indera sering kali diserang Tuhan, lemah Tuhan. Roh Kudus tolong. Haleluya. Oh haleluya, hubungan kami sering tidak erat denganmu Tuhan, sering tidak setia, tidak taat Tuhan, sering berbuat dosa. Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa, ya lawaka. Yesus. Haleluya. Haleluya.
Kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. 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 Jamaah Roh Kudus, ya Allah, kami segarkan kami. Pelita tetap menyala. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawasa, ya lawaka. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawasa. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Kami hanya menyembah-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kami hanya menyembah, Engkau menutup pintu, Tuhan, membuka pintu hati, Tuhan. Oh, haleluya. Curahkan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Haleluya. Ilawasa, ilawaka, ilawaka, ilawasa. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Kami hanya menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Ilawaka, ilawaka. Ilawaka. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa.
Haleluya. Hanya Roh Kudus kekuatan kami, menjaga 5 indera, menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Menjaga pengaruh dari luar Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah Engkau. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawaka. Ya lawasa, haleluya. Kami hanya menyembah. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawasa, haleluya. Kami menyembah. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus jamah kami. Haleluya. Ada minyak bersediaan hari-hari ini. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah saya, jamah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu. Ilawaka, ilawaka, ilawaka. Kami menyembah, kami menyembah. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, pelita tetap menyala Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menguasai kami. Pelita tetap menyala. Jamah kami selalu Roh Kudus. Pintu kemah selalu terbuka. Haleluya. 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 Terima kasih.
Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan lagi, haleluya. Tetap bertahan, pelita tetap menyala. Roh Kudus menguasai kita, membereskan semua dalam terang, dalam kejujuran. Oh, haleluya. Roh Kudus, dua tangan Tuhan yang diulurkan. Kalau ada yang mau butuh, angkat dua tangan ke atas. Jangan padam pelita kami. Jaga lima indra. Galawasa. Bereskan semua. Jamalah aku. Haleluya. Jamalah aku. Haleluya. 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 Jama Roh Kudus ya. Oh, jama pelita tetap benar. Bereskan semua jama. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa. Haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami. Jama kami. Tidak ada gugur kuatkan kami Roh Kudus, bereskan semuanya, sempurnakan semuanya, tidak ada yang mustahil bagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak mampu di tengah kegelapan dunia, kami tidak mampu. Roh Kudus yang tolong. Terima kasih, bereskan semuanya sampai sempurna. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gembalakan kami semua. Baik di sini WN4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan Patra Kuningan 14 Jakarta. Juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Di dalam negeri, luar negeri. Beri kesempatan kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan,
pengangkatan bidang jasmani roh sampai diangkat di awan permai. Terima kasih Tuhan, jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, imam-imam. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. So, pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam, oh Tuhan, nikah dalam ibadah pelayanan. Jangan terhalang apapun, buka jalan. Semua tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Sampai engkau datang, setiap ibadah kau hadir, buka firman, urapi, curahkan kasih, menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah. Tidak bosan Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, jamah semua kaum muda, sucikan pergaulan. Beri perjodohan terbaik, satu pengajaran benar. Ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah Tuhan. Ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong semua, terima kasih. Ibu Dev Atikawa, tolong juga Tuhan. Engkau sehatkan bayinya juga, jamah mujizat terjadi. Engkau tolong kiranya. Terima kasih, terima kasih. Pergumulan dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua apa yang diusahakan kerjakan. Buka firman, buka jalan semua Tuhan. Oh haleluya, kami tidak bisa apa-apa. Tuhan jamah semua. Usaha apapun berkati Tuhan. Utang piutang tolong, butuh rumah tanah, menjual rumah tanah tolong, semua mujizat terjadi. Nama-Mu dipermuliakan. Mencari pekerjaan tolong juga. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah berikan hikmat-Mu. Lulus dengan baik, naik kelas baik Tuhan. Oh magang yang baik, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, tolong semua. Yang masuk masa ospek, tolong semua. Lindungi semua, berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami bapak-bapak, ibu, anak-anak muda, anak kecil, sekolah minggu. Engkau jamah semua, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Baik, oh Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Ibu Risma Siombing, Ibu Remalis Semanung Kalit, Ibu Rugun, Ibu Ripka, Ibu Dalia Sebayang. Tuhan tolong juga Tuhan. Oh kami serahkan Junita Pardede, Venita juga, Antonio jamah juga Tuhan. Kami serahkan Ibu Evi, Ibu Lia, Ibu Wati, Ibu Lisbeth, Ibu Sela, Bapak Endri Semarang, Ibu Rospita, Ibu Ani Tobing. Juga Ibu Vera Sagala, ibunya, suaminya jamah juga semua. Tuhan tolong. Ibu Elim Simatupang, kuatkan imannya. Tuhan jamah sehatkan. Ibu Friska Manurung juga, sehatkan dia, kuatkan dia selalu. Bapak John Samusir, Sidua Reva, jamah bisa kembali beribadah kepada Valeri Abraham Purba. Juga Ari dan Dina Panggabean, engkau jamah juga bisa kembali beribadah kepada-Mu Tuhan. Ibu Ermawati Simbolon jamah. Ibu Sortana Pitupulu, Sorta Sirait juga. Bapak Poltak, Ibu Doriana jamah juga Tuhan. Daniel Simamora, Ibu Tiarma jamah juga. Pak Agustinus, Tuhan jamah bisa kembali beribadah. Juga Bapak Siburian, Ibu Siburian, Bapak Rudi jamah juga. Hendrianto, Henry Nova, Ebenezer jamah juga Tuhan. Pendeta Sianturi dan lain-lain jamah juga. Cucu Endro, cucu Salomo Huta Barat juga. Mamanya Pak Sintong, Bapak Ludin Sitanggang. Engkau jamah juga Tuhan, kami serahkan. Susi Manik jamah kembali bisa beribadah kepada-Mu. Tuhan tolong. Ibu Tiambun juga engkau jamah, cucunya Ibu Nelly juga. Oh mamanya Pak Anton jamah juga Tuhan. Di Medan engkau tolong kiranya. Juga mamanya Pendeta Berkat almarhum jamah juga Tuhan, kami serahkan. Mamanya Pendeta Budi juga engkau tolong semua Tuhan. Dan lain-lain, ampuni kami semua. Kuasa-kuasa iblis, setan penyakit yang mengganggu. Oh juga Ibu Siombing jamah juga. Tuhan tolong ampuni kami, kuasa iblis, setan penyakit usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi, beri kami sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan. Sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, syukur kepada-Mu. Oh season 3 nanti di Surabaya, tolong juga. Buka firman, buka jalan. Bersamaan kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci kami serahkan dalam tahun, gerakkan jiwa datang, tidak terhalang apapun Tuhan, tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, demikian bangunan gereja
di belakang. Buka firman, buka jalan. Semua lantainya dan lain-lain, semua Engkau yang tolong. Yehova Yire, Engkau menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Selesai sempurna. Banyak jiwa dituai dalam pengajaran-Mu di sini Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, tolonglah kiranya. Oh, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan, terjadi gerakan gempar. Hamba-Hambamu, anak-anak-Mu datang kepadamu. Baik di medan yang terdekat, tolonglah Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Baik Tuhan, Engkau tolong juga di Semarang, Engkau tolong. Baik di Malang, tolonglah Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkemurahan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga di mana-mana Engkau tolong semua. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya. Oh, penyebaran firman lewat kaset, VCD, DVD, internet Tuhan. Oh Tuhan, YouTube, Facebook juga siaran langsung, siaran tunda semuanya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Engkau tolong juga. Majalah Mana urapi semua. Banyak jiwa dituai dalam pengajaran-Mu di dalam negeri, luar negeri. Engkau tolong semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, dalam tabisan benar, dalam penyembahan benar. Yang di sini beri ketaatan, yang akan datang Engkau buka firman, buka jalan. Engkau menyeleksi, Engkau membela, Engkau tolong Tuhan. GPT Pusat Pengurus beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar dalam segala hal. Kami rindu hanya satu, kembalikan pada satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah benar, satu penyembahan benar. Tuhan bela, Tuhan tolong. ADRT otonom juga bela, Tuhan tolong semua. Mujizat pasti terjadi. Terima kasih, tidak ada yang mustahil bagimu. Pengorbanan anak-anak-Mu apapun bentuknya, balaskan berkat berlipat kali ganda. Satukan keluarga kami, keluarga Pardede, keluarga Afisid Endru, keluarga Mertes, keluarga Rosita Koidem, keluarga Oi Philadelphia. Satu kesatuan, pengajaran benar, ada damai, mujizat pasti terjadi. Engkau dengar keluh kesah kami Tuhan. Jika harus pulang, lindungi sertai, jauhkan dari celaka marbaya. Tuhan bersama kami, tiba di rumah selamat sehat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi, season 3 Engkau menolong, kami serahkan dalam tahun. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari 5 detik, 10 detik, biar Roh Kudus menguasai kita. Pelita tetap menyala hari ini. Oh, kita bahagia di dalam Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Tidak ada yang loyo, tidak ada yang gugur, tidak ada yang gelap. Tuhan, tolong kiranya pelita tetap menyala. Kuatkan kami sampai Engkau datang. Bereskan semuanya Tuhan sampai kesempurnaan. Terima kasih. Turunkan tangan bangsa negara kami yang masuk dalam kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan. Tuhan juga beri kemerdekaan sesungguhnya Tuhan. Merdeka dari dosa-dosa semua, diselamatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Nanti sore 5:30 surga dari Surabaya. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.